Halo guys, perkenalkan nama saya Pranswar Samosir dan selamat datang di channel saya. Halo guys, kembali lagi bersama gua Frans. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, apa yang akan kita bahas tentang Microsoft Excel pada video kali ini? Di video kali ini saya akan menerangkan 4 rumus dari Microsoft Excel yang dapat membantu kalian dalam penentuan nilai tengah, penentuan average ataupun rata-rata, maksimal ataupun minimal dari data-data kita, dan tentunya penentuan modul dari data-data kita. Nah, bagi kalian nih yang sedang menempuh pendidikan mengenai matematika ataupun statistika, ini dapat membantu kalian agar dapat mempermudah pengelolaan data tersebut. Bagaimana rumus dan cara-caranya? Check it out. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan dari statistika yang terdapat dalam Microsoft Excel. Yang pertama, kita harus mengetahui fungsi dari statistika Microsoft Excel. Fungsi ini dapat dideskripsikan sebagai mendeskripsikan suatu data ataupun mengelola suatu data. Contohnya adalah means, average ataupun rata-rata, median ataupun nilai tengah, modus ataupun nilai yang paling banyak muncul, nilai maksimum dan nilai minimum, serta range, frekuensi, dan kuantitatif. Kemudian saya lanjutkan dengan penjelasan masing-masing dari contoh fungsi statistik tersebut, antara lain average ataupun menghitung rata-rata nilai suatu data. Seperti contohnya, ada sebuah data yang dimana data tersebut terdiri dari 5 kolom. Nah, masing-masing kolom memiliki muatan nilai yang berbeda. Di sini kita berguna untuk mencari rata-rata ataupun nilai pembagian dari jumlah data tersebut. Kemudian adanya median atau menghitung nilai tengah dalam suatu data. Misalnya dalam suatu data terdiri atas 5 kolom dan kolomnya itu akan dibagi atas nilai tengah. Misalnya tidak ada nilai tengah seperti contoh 70 dan 70 di antara 3 dan 4 angka, maka angka tersebut akan dibagi 2 yang dimana itu akan menjadi nilai tengah dalam data kita. Kemudian ada mode ataupun nilai yang paling banyak muncul. Itu dapat dihitung dengan cara mengetahui rentang posisi data antara kolom dan baris sampai berapa banyak data yang akan kita capai. Kemudian ada max ataupun range, di mana menghitung nilai maksimal pada suatu range data. Misalnya itu ada sebuah kolom yang dimana muatan datanya itu ada 70, 80, 90, 20, dan 10. Maka max dari data tersebut adalah 90. Dan selanjutnya ada min ataupun nilai minimal dari suatu range data. Sama seperti max, melainkan ini perbedaannya ialah nilai paling rendah dari data kita. Kemudian ada range atau bilangan yang biasa dicari paling tinggi nilainya, atau mencari ranking urutan bilangan. Ini sama seperti perankingan dalam kehidupan nyata, maka nilai yang paling banyak atau nilai yang paling tinggi merupakan rank yang pertama dalam data tersebut. Kemudian ada frekuensi atau menghitung jumlah kemunculan bilangan pada suatu range data. Ini biasa digunakan dalam tugas-tugas pengetahuan remedial ataupun tidak remedialnya dalam suatu data tersebut. Kemudian range data ini biasanya digunakan dengan cara membagi rata sebuah kolom dengan rentang posisi kolom dari antara awal sampai akhir dari data tersebut. Kemudian di sini ada kuantitatif atau data kriteria yang menghitung banyaknya sel ataupun data yang berisi angka sesuai kriteria. Seperti contohnya, kuantitatif ini digunakan dalam rentang posisi data dari kolom 6 sampai kolom 20, yang dimana ini menggunakan logika. Misalnya kita ingin menggunakan range data 70, maka data kuantitatif yang akan muncul adalah data-data yang di atas 20. Berikut adalah notasi-notasi yang ada dalam kriteria fungsi statistik kuantitatif dalam Microsoft Excel. Seperti contohnya lebih besar, tanda tanya sebanyak 4 kali yang menandakan 4 karakter. Kemudian ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil yang dimaksud adalah tidak sama dengan. Kemudian ada lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke dalam contoh pengelolaan data dengan rumus-rumus yang ada saya jelaskan tadi. Oke,
Di sini seperti biasa saya telah menyediakan data-data yang telah saya gunakan rumus-rumus Microsoft Excel yang baru saja saya jelaskan. Seperti contohnya ada paket aplikasi perkantoran yang dimana ini dapat diketahui dari 3 mahasiswa antara lain Mediana, Yohanes, dan Agustina, yang dimana itu dapat dinilai dari Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Outlook, dan Access, serta jumlah lulus, IPK, keterangan dan ranking, dan nilai median dari statistika deskripsi nilai data A. Nah, untuk mencari jumlah lulus, kita dapat menggunakan rumus dari kuantitatif yang dimana kita dapat memasukkan data dari kolom C ataupun sampai D ataupun data kita yang mengenai kolom-kolom data yang berbeda tiap-tiap posisi kolomnya. Ini dapat kita langsung saja menekan masing-masing dari data tersebut yang dimana dapat dibagi lebih kecil dari 70 atau sesuai dengan berapa KKM yang akan kita inginkan. Kemudian dilanjut dengan penentuan nilai IPK yang itu dilakukan dengan rumus average ataupun rata-rata yang baru saya katakan. Antara lain kita masukkan saja nilai dari masing-masing ini yang dimana akan masing-masing dibagi dengan jumlah kolom yang akan kita ataupun nilai kolom yang telah kita sediakan. Kemudian ada keterangan lulus ataupun tidak dari data tersebut. Ini seperti rumus yang minggu lalu yang dimana menggunakan rumus if, antara lain dari rumus-rumus yang telah ada. Seperti contohnya rumus dari lulus ataupun remedi atau tidak lulus dari data tersebut. Nah, setelah itu contohnya adalah perankingan, yang dimana ranking itu dapat dilakukan dengan cara mendata dari semua nilai IPK yang telah kita submit tadi. Seperti contohnya nilai rank ini dapat kita lakukan dengan simbol tambahan dolar yang dimana untuk mensukseskan ataupun memberhasilkan rumus yang ada dalam Microsoft Excel. Namun apabila Anda tetap gagal dalam melakukan perumusan tersebut, Anda dapat mengganti contoh koma dalam rumus Anda dengan menandakan seperti ini contohnya. Tombol petik 2 dan koma. Nah, ini berguna di beberapa Microsoft Excel dan berfungsi dari beberapa Microsoft Excel. Namun di Microsoft Excel 2019 saya menggunakan koma karena pada koma saja sudah terjadi data yang benar atau input data yang benar. Kemudian ada statistika ataupun deskripsi nilai data A yang merupakan nilai median dari masing-masing mahasiswa yang akan saya sampaikan. Nilai median ini dapat kita sampai dari rumus median dari Word sampai pun Access yang dimana itu merupakan median dari nilai mediana. Kemudian ada modus yang itu dapat dicari dari rumus mode perbandingan antara kolom I5 dan I7 itu merupakan nilai dari IPK. Kemudian rata-rata IPK antara lain rata-rata dari semua IPK yang ada di sini. Kemudian nilai max dari rata-rata IPK yang telah saya sampaikan dengan rumus max. Kemudian nilai min itu dengan cara menentukan IPK juga, yaitu antara kolom I5 sampai I7. Nah, mungkin berikut penjelasan dari saya. Sepertinya penjelasannya singkat ya, karena rumus-rumusnya pun singkat. Jadi kurang lebih penjelasannya sama seperti minggu lalu. Makanya sebelum untuk masuk ke dalam video ini, Anda terlebih dahulu dapat saya sarankan untuk masuk ke dalam video yang saya jelaskan sebelumnya. Oke? Jika ada kekurangan ataupun kendala dari penjelasan saya, Anda dapat langsung menekan tombol komen dan menjelaskan apa yang kekurangan dari video saya dan apa saja permasalahan dari data-data yang Anda dapat dan itu tidak berjalan di Microsoft Excel ini. Oke, cukup sekian dan berikut adalah contoh pengaplikasian dari rumus-rumus tersebut. Ini merupakan fungsi statistika dari Microsoft Excel. Apabila Anda ada saran ataupun pertanyaan, Anda langsung saja masukkan ke dalam kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Oke guys, mungkin cukup sekian hasil dari penjelasan dan tutorial saya mengenai pengelolaan data. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, ataupun tulisan dalam video tersebut, saya terlebih dahulu memohon maaf. Dan kiranya Anda dapat membantu serta mensupport saya dengan menekan tombol like, subscribe, komen, serta menekan tombol notifikasi untuk mendapat mengetahui
dan mendapat kabar kapan saya mengupload video-video baru. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.